Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, ayolah ikhwah fillah rahimakumullah. Setelah kita pelajari tentang maharah tadi, maharah yaitu kemampuan, skill, maka kita membutuhkan untuk mengejar semua maharah ini, kita membutuhkan yang disebut dengan qawaid. Kita membutuhkan yang disebut dengan qawaid. Nah, qawaid itu adalah tata bahasa atau grammar. Jadi untuk mencapai semua maharah itu, maka kita membutuhkan qawaid. Nah, di dalam bahasa Arab, qawaid itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya qawaidus sarfi, yang kedua namanya qawaidun nahwi. Kalau dalam bahasa Arab dulu kita mengenal dengan nahu dan saraf, ya kan? Ada nahu, ada saraf. Dan kemudian pada saat belajar nahu dan saraf kita butuh nahu saraf ini untuk menguasai semua maharah itu. Namun seringkali kita dibingungkan oleh istilah-istilah di mana ketika dulu kita ada pelajaran nahu, ada pelajaran saraf, tapi apa hubungan antara nahu dan saraf? Nah, dengan menggunakan konsep seperti ini, kita bisa mengetahui tentang nahu saraf ini dan hubungan antara keduanya. Coba kita lihat. Qawaid ini adalah tata bahasa. Dan nahu adalah cabang dari qawaid. Saraf merupakan juga cabang dari qawaid. Atau kalau dalam bahasa otak kanannya, kita sebut dengan qawaid ini induknya, ibunya. Nih, saraf adalah anaknya. Dan nahu juga adalah anaknya. Jadi apa hubungan antara nahu dan saraf? Adik kakak dia. Iya kan? Sehingga antara nahu dan saraf kita tahu nih kedudukannya seperti apa. Nah, ketika antum sudah mengetahui tentang apa hubungan antara qawaid, karena di pesantren dulu ada pelajaran namanya qawaid, ada pelajarannya saraf, ada pelajaran nahu. Masya Allah banyak banget. Nah, sekarang kita bisa mengetahui yang namanya qawaid itu apa, dan yang saraf itu apa, nahu itu apa, dan apa hubungan di antara ketiga istilah-istilah ini. Nah, sekarang kita lihat apa itu saraf. Saraf itu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan kata. Nah, ini dia. Perubahan satu kata. Jadi, kata kunci di saraf ini adalah ini dia. Nah, perubahan. Ya, perubahan itu di dalam saraf dikenal dengan tasrif. Nah, ini dia. Kata kunci di saraf adalah perubahan kata. Nah, sedangkan perubahan bahasa Arabnya adalah tasrif. Maka nanti ada lagi yang kita kenal dengan tasrif lughawi, dan ada lagi yang kita kenal dengan tasrif istilahi. Nah, apa bedanya antara tasrif lughawi dan tasrif istilahi? Ntar ada waktunya. Tapi sekarang target kita dari video ini adalah antum mampu mengetahui tentang apa itu nahu, apa itu saraf, dan apa hubungan di antara keduanya. Nah, sekarang kita lihat lagi, kita fokus pada saraf dulu. Apa itu saraf? Ilmu yang membahas tentang perubahan satu kata. Perubahan tentang satu kata. Kita ambil contoh. Misluhu. Contohnya adalah dari kata antum pernah kenal dengan bahasa masjid? Apa itu masjid? Masjid itu bahasa Arab loh ya. Masjid itu adalah tempat sujud. Ini namanya masjid. Masjidun. Terus kita pernah juga dengar istilah tempat karpet untuk kita sholat itu apa namanya? Apa namanya? Oke, good. Sajadah. Sajadah. Kemudian aktivitas kepala kita berada di bawah itu namanya apa? Nah, benar. Sujud. Orang yang melakukan aktivitas sujud itu disebut dengan sajidun. Dan seterusnya, dan seterusnya. Aktivitasnya telah sujud itu asal katanya dari sajadah. Sedang sujud, yasjudu. Atau asjudu. Saya sujud, asjudu. Nah, sekarang kita coba lihat. Dari kata masjid, sajadah, sujud, sajidun, sajadah, yasjudu, asalnya cuma satu dari kata sajadah.
dari kata sajadah. Namun dia berubah menjadi kata yasjudu, asjudu, nasjudu, sujud, sajidun, sajadah, dan masjid. Dia berubah. Maka perubahan dari kata sajadah merubah menjadi yasjudu, sajidun, sujud, sajadah, masjid, dan seterusnya. Ini disebut dengan yang disebut dengan saraf. Yang disebut dengan saraf. Nah, ini disebut dengan saraf. Karena apa? Karena dia membahas tentang perubahan satu kata. Perubahan satu kata. Nah, sekarang kita akan lihat lagi apa itu yang disebut dengan nahu. Nah, kalau saraf itu kata kuncinya adalah perubahan kata, maka nahu itu adalah posisi kata. Nah, berarti nahu adalah ilmu yang membahas tentang posisi kata dalam kalimat. Dalam kalimat. Nah, kita singkat kayak gini. Ya, untuk menentukan posisi ini kita kenal dengan istilah i'rab. Nah, ketemu lagi deh. Karena dulu antum akan bertemu dengan tasrif, tasrifil madi, tasrifil mudhari. Nah, ini ternyata turunan dari ilmu sharaf. Tasrif itu sendiri artinya adalah perubahan. Sedangkan i'rab itu adalah posisi. Jadi kalau nahu itu ketika belajar i'rab berarti antum sedang belajar apa? Nahu apa sharaf? Nahu dong. Kalau antum belajar tentang tasrif, antum lagi belajar sharaf atau nahu? Saraf dong. Oke, good. Berarti i'rab ini adalah posisi kata. Jadi i'rab apa? Posisi kata. Sedangkan nahu itu adalah ilmu yang membahas tentang posisi kata di dalam kalimat. Ilmu yang membahas tentang posisi kata dalam kalimat. Nah, kita lihat contoh. Dari nahu, mithluhu Zahaba Muhammadun. Nah, kita ambil dari kata Muhammad. Kemudian yang kedua, nazartu Muhammadan. Masih kata-kata Muhammad. Marartu bi Muhammadin. Masya Allah. Masih kata-kata Muhammad. Sekarang kita fokus pada kata-kata Muhammad. Pada kata zahaba Muhammadun, fokus kata-kata adalah kata Muhammad. Di kalimat yang pertama, A, B, C. Pada kalimat pertama, Muhammadnya berposisi sebagai subjek. Sebagai pelakunya. Nah, kemudian yang kedua, yang nazartu Muhammadan, kita masih melihat kata Muhammad. Kita masih melihat kata Muhammad. Masih kata Muhammad. Tetapi, dia sudah berubah menjadi dari Muhammadun menjadi Muhammadan. Kenapa? Karena Muhammad ini sudah berubah lagi posisinya karena dia sebagai objek. Ya. Dia sudah berubah karena posisinya sebagai objek. Kemudian yang ketiga, marartu bi Muhammadin. Saya berjalan, saya lewat bersama dengan Muhammad. Muhammadin itu Muhammad sudah berbeda lagi posisinya. Kenapa? Karena posisinya adalah pada saat itu adalah posisinya sebagai dia keterangan atau jar majrur pada saat itu. Nah, sekarang apa pokok pembahasan di nahu? Yaitu i'rab. Apa itu i'rab? Posisi kata. Apa yang disebut dengan posisi kata? Ini dia. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Muhammad pada posisi, Muhammad pada kalimat yang A, posisinya sebagai subjek. Nah, ditandai dia dengan baris akhir. Jadi fokus i'rab ini adalah pada baris akhir. Baris akhir itu menandakan dia posisi. Itulah kenapa orang selalu bilang, ini baris akhirnya apa, ini baris akhirnya apa, ini baris akhirnya apa. Disebabkan karena apa? Karena orang ingin mengetahui posisinya sebagai apa di dalam kalimat. Nah, ada Muhammadun, ada Muhammadan, ada Muhammadin. Kapan kita belajari Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun ini? Nanti, ntar. Karena apa? Target kita pada pada video kedua ini adalah antum mengetahui apa itu qawaid, apa itu saraf, dan apa itu nahu. Apa hubungan nahu, apa hubungan i'rab. Apa itu tasrif, apa itu tasrif, apa itu i'rab. Di mana posisinya. Nah, ini dia video kita yang kedua ya, yang berkaitan dengan qawaid. Di mana qawaid ini kita butuhkan untuk mengejar keempat maharah ini. Oke? Jadi kita sedang membangun pembelajaran berdasarkan tangganya.
berdasarkan tangganya, di mana antum harus menguasai ini dahulu, baru menguasai ini untuk mengejar sebuah kemampuannya. Sekian dulu video kita kali ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.